Saya coba untuk mempraktekkan ini, artinya untuk menerapkan bagaimana langkah demi langkah. Kita analisa sampai entry. Saya mengambil contoh di MDH1 ya. Nanti kalau di M15 terlalu jauh ya. Nanti bisa diuji sendiri di M15. Saya contohkan acak saja yang ada tren kuat begini. Yang ada tren kuat begini. Setelah konsolidasi, ini ada high, ini low-nya, ini konsolidasi termasuk sampai di sini ya. Kemudian sudah mulai break level, Kalau udah mulai break level yang kuat, disebut level yang kuat, resisten yang kuat, itu ketika banyak sentuhan. Ini sampai di sini ya, naik ditolak. Dari sini jarum yang panjang naik juga ditolak. Ini di bawah lagi tidak sampai ke sana. Yang dekat lagi ini ditolak. Yang ini ditolak. Jadi kalau kita amati, ini banyak sekali penolakan. Ini adalah namanya resisten yang valid. Penolakan yang valid, sehingga kalau nanti ditembus dengan kuat ada kemungkinan dia akan berlanjut. Kalau ditembus dengan kuat ada kemungkinan akan berlanjut. Nah, bagaimana mengetahui sampai di mana naiknya? Nah, ini juga harus kita pelajari lagi ya. Kemarin daily range-nya kan yang terdekat di sini. Oke, kita arahkan dari yang bawah. Ternyata sudah dilewati. Berarti dilewati itu kalau sudah ketemu di sini. Artinya apakah akan berbalik? Kalau sudah dilewati, maka bisa menjadi lebih tinggi lagi. Cari daily range yang lebih tinggi dari sebelumnya, di mana ini lebih tinggi. Jadi kalau sebelumnya lebih pendek rata-rata, maka cari yang lebih tinggi dari sebelumnya yang terdekat tentunya. Kalau ini tidak mungkin karena sama, ini tidak mungkin semua sama. Yang ini yang paling panjang. Tarik dari atas ke bawah, high dan low-nya. Ini puncaknya di sini, high-nya, ini low-nya di sini. Sehingga ini yang menjadi dasar ketika naik. Kira-kira akan berada di sini memantul kembali. Oke, ini menerapkan kita dengan daily range, sehingga misalnya sudah dilewati, jangan bersenang dulu karena ini area resisten yang kuat dilewati, ini biasanya akan berlanjut ya, akan sangat kuat berlanjut. Nah, untuk mengetahui sampai di mananya, titik jenuhnya, ya kita perlu mengenal daily range tadi. Tidak bisa dengan kemarin, yang kemarin sudah dilewati, bahkan yang beberapa hari yang lalu dilewati. Hanya inilah yang paling panjang yang terdekat. Nah, sekarang nanti kalau udah mulai begini, bergerak naik begini, maka bisa membentuk satu pola baru, naik, turun, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Begini. Ini sudah mulai akan menjadi tren yang baru lagi. Oke, kita geser. Oke, artinya ada koreksi di sini. Bisa sampai di sini, bisa sampai di sini. Tapi kalau sampai di sini sudah berat, ya paling sekitaran di situ akan balik naik lagi. Naik, kemudian turun koreksi, kemudian balik naik, break dulu sini. Setelah itu turun lagi. Sampai di sini. Setelah itu turun lagi, koreksi lagi. Apakah bisa naik lagi? Ya bisa. Asalkan swing low-nya sekarang bukan di sini. Nah, di sini. Karena ini terlalu mepet ya, agak berdekatan biasanya, walaupun swing low-nya ini agak meninggi, tetapi cukup dekat begini ya. Harus betul-betul berhati-hati. Tapi dari sisi struktur tetap seperti yang kita ilustrasikan. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, baru yang kelima naik. Jadi selama high dan low-nya, selama high-nya membentuk yang baru lebih tinggi, low-nya membentuk low yang lebih tinggi, maka ini trennya naik. Sama dengan begini. Kita bisa menguji di sini nanti kalau naik. Jadi kalau kita entry, kita lebih aman target yang terdekat di sini. Resiko di bawah. Bisa 2 kali sell di bawah. Jadi di awal kita misalkan ada hijau gitu. Ada hijau misalkan di sini. Kita menempatkan sell-nya di sini. Kita menempatkan sell-nya di sini misalnya. Oh, sorry, buy bukan sell. Karena berpeluang akan kembali naik. Lotnya 0,1. Target yang terdekat itu paling aman di sini. Resiko taruh di bawah sumbunya. Pakai SL boleh. Pakai sell stop 2 kali boleh. Kalau pakai sell itu nanti targetnya yang terdekat di sini, di area supportnya. Yang banyak disentuh. Yang banyak disentuh itu artinya apa? Ini jarumnya terhenti. Ini memang lebih panjang, tapi yang ini ada pendek. Jadi banyak disentuh itu yang banyak mengena semua itu akan lebih potensial. Jadi kalau entry di sini ya sekitar 400. Dari titiknya sekitar 400. Lah kan seimbang kalau 2 kali lotnya ya minimal balik modal ya. Kalau kita pengen turunkan sedikit ya turunkan sedikit aja. Yang penting jangan terlalu jauh dari area support atau resistennya. Ini aja.
Bahkan kalau dia bergerak turun pun bahkan bisa sampai di sini memang. Ya, kalau kita antisipasi tidak tanggung-tanggung ya kita turunkan. Intinya antara resiko dan rewardnya, ya, normalnya harus lebih besar rewardnya. Ini TP, ini TP, ini SL-nya. TP-nya di atas ya. Ini kebalik ya. Karena ini ada sell, misalnya gini ada sell, pakai sell stop misalkan. Slotnya 0,2, maka exitnya sudah lebih dari ini sudah cukup sebenarnya. Nah, ini kan DT entry pertama, dikasih lebih sedikit sudah cukup, apalagi sampai di sini. Berarti sudah pasti dapat untung nanti exitnya. Tanpa menutup posisi buy pun masih bisa exit dengan positif, dengan profit. Apalagi buy-nya ditutup di sini, di SL di 1977. Tentu harus kita antisipasi begini, biar apa? Biar yang awalnya kita rugi, minimal bisa tekan kerugian itu sekecil mungkin. Oke, kita geser. Apa yang kita dapatkan? Sell-nya 0,2. Buy-nya walaupun tidak ditutup, tetap saja ditutup dengan profit. Di sini close semuanya. SL yang buy, TP yang sell. Ini tetap sehat, rasionya masih bagus. Kalau kita tidak mau memelihara yang buy-nya atau menjaga hanya pada sell-nya, pas di posisi ini ya di SL, buy-nya di SL, sell stop di sini. TP-nya di sini. Nanti untung kita akan semakin besar. Buat ketika marketnya naik kita juga bisa untung, marketnya turun juga kita bisa untung. Kok bisa begitu? Ya, setup itu tadi. Cara kita mengatur, cara kita menata. Oke, kita geser coba ya. Sampai di sini bisa jadi akan selesai. Mendekati support yang kuat bisa jadi akan selesai sampai tutupan hari. Oke, kalau di awal sudah ini mulai turun, nah caranya begini. Secara berkelanjutan begini. Jangan lihat ini lagi jauh, lihat yang ini. Ini turun, perhatikan di sini di bawah level-level bawah ada rejeksi, ada hijau, maka dia akan naik lagi. Oke ya, kita coba nanti akan lihat. Itu artinya kita bisa menarik begini. Dia sudah break di sini, ada kemungkinan akan membentuk struktur yang baru, koreksi naik sampai di sini, kemudian break turun. Cuma di sini nanti diuji. Apakah mampu lewat apa enggak? Apakah dia melewati di atas apa enggak? Kalau melewati bahkan bisa naik lagi sampai di sini. Kita bisa menguji menggunakan retracement juga di sini. Nah, pas di sini yang saya tandai orange ini di 61,8 di kisaran ini. Jadi kita bisa manfaatkan dengan menempatkan sell setelah break di sini. Nanti bisa seperti ini, turun, koreksi naik, koreksi break turun lagi melewati support, setelah itu bakal koreksi lagi ya seperti ini. Nah tentu dengan catatan tadi di area di sini itu memantul, kalau dia break bahkan bisa akan mendekati level puncaknya. Itu simulasinya ya, tadi kita uji di area Fibonacci retracement 61,8 itu di kisaran ini. Kita geser ya. Kita uji di bulatan ini, tidak mampu dia bakalan break ke bawah, jadi polanya seperti ini, polanya begini, dia turun, naik, turun lagi, break di level bawah. Setelah itu apa? Setelah itu yang di sini, nah ini kan koreksi lagi sampai di sini. Nah nanti akan koreksi lagi juga. Sampai di mana? Sampai di sini. Setelah itu bagaimana? Ya bisa turun lagi kalau dia tidak melewati.